Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema orang yang menghasut mantan untuk pergi meninggalkanmu. Dijamin mereka akan merasakan sakit yang lebih sakit daripada yang kau rasakan saat ini. Ya, jadi hidup itu adil. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, maka kita akan juga mendapatkan kebaikan, walaupun tidak harus dari orang yang kita bantu. Kita bantu si A, ya, pada suatu saat kita betul-betul butuh bantuan, tiba-tiba datanglah si C yang memberikan bantuan kepada kita. Ya, begitu juga ketika orang melakukan hal yang buruk, maka dia juga akan mendapatkan keburukan yang sama, bahkan mungkin lebih berat lagi. Karena itu kita diperintahkan untuk selalu berbuat baik, ya, dan menghindari perbuatan yang buruk, ya. Nah, tapi sayangnya ada orang-orang yang memang sukanya menghasut orang, ya, sukanya manas-manasi orang. Jadi sebagai contoh nih, ada seorang wanita yang pernikahannya bubrah, babak belur, masih muda tapi sudah jadi janda, kemudian menikah lagi dengan orang lain. Punya teman, ya, temannya ini baru menikah, ya, dengan seorang laki-laki. Karena faktor masih dalam pendidikan lanjut begitu, tidak mungkin untuk menikah secara resmi, akhirnya mereka menikah secara siri. Apa yang dilakukan nih oleh si wanita yang pernah bubrah ini rumah tangganya ini? Temannya ini sebenarnya pengen dia jodohkan dengan sahabat laki-lakinya. Tujuannya apa? Karena melihat si wanita ini potensial, ya, anak orang kaya, juga saat ini kuliah lanjut yang kira-kira kedepannya duitnya bakal banyak, kan begitu ya. Maka mau dia jodohkan dengan sahabatnya. Tujuannya apa? Ya biar jualannya laku. Dia jual baju dibeli, dia jual apa saja dibeli oleh si wanita ini tadi. Faktanya apa? Setelah diperkenalkan, baru kenalan 2 minggu, si laki-laki ini belum sudah pinjam duit. Jadi bagaimana kemudian akan menjadi seorang laki-laki, suami yang bertanggung jawab, yang saleh, kalau baru 2 minggu saja kenal, sudah pinjam duit untuk usaha. Dan manusia itu begitu, ya. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang bergaul dengan suatu kaum, maka dia akan menjadi seperti kaum tadi, ya. Hobinya ngerjai orang, ya, yang ada orientasinya hanya duit, ya teman-temannya seperti itu semua. Maka ketika diperkenalkan, ternyata begitu rupa. Baru 2 minggu sudah urusannya pinjam duit saja. Bagaimana kalau sampai menikah? 2 tahun tinggal tulang semua, ya, dagingnya habis karena stres mikir nyari uang untuk bayar hutang suaminya. Nah, akhirnya gagal kan dengan sahabatnya. Dia kemudian kenal dengan guru ngajinya, menikahlah mereka. Apa yang dilakukan oleh si wanita yang bubrah ini? Dia terus mempertanyakan, pernikahan kalian itu tidak halal. Coba bayangkan, seharusnya kalian itu bersabar dulu, menunggu, ya, tidak kemudian menikah dengan cara siri seperti itu. Padahal pernikahan itu, apapun sistem, mau jahar, mau siri, atau apapun juga lah, pernikahan itu kan dalam Islam diperintahkan untuk disegerakan. Mana ada perintah untuk ditunda-tunda.
Karena apa? Karena menunda pernikahan itu membuka ruang terjadinya fitnah, takrab zina, bahkan bisa jadi berzinah betulan. Ya, dia bisa saja dengan argumentasi mengatakan, aku tuh sayang sama kamu, aku tuh tidak mau kamu gagal, aku tuh begini, aku tuh begitu. Tapi apa yang dia lakukan? Dia sedang berusaha membuat sahabatnya yang sedang bahagia karena memiliki seorang suami yang profilnya seperti apa yang dia mintakan kepada Allah. Dia pengen membuat sahabatnya ini jadi seperti dia. Ya, juga pernah menjanda, pernah bercerai, pokoknya jadi hancur seperti dia. Makanya hati-hati memilih sahabat, karena man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang bergaul dengan suatu kaum, cepat atau lambat dia akan menjadi seperti kaum tadi, akan menjadi seperti temannya bergaul. Kalau temannya hobi cerai, dia juga jadi orang yang hobi cerai. Itu yang dia pengaruhi terus. Bahkan ketika dia panasi terus, akhirnya suami istri ini goyah begitu karena suaminya capek juga tiap hari kan dipertanyakan terus pernikahannya ini halal atau tidak, sah atau tidak, segala macam lah. Bahkan ketika suami istri ini mau kembali bersama-sama bicara, itu istrinya ini diminta untuk mengaktifkan handphonenya atau mengaktifkan alat perekam di handphonenya agar apapun yang dikatakan suami ini mau dinilai dulu oleh dia. Coba bayangkan. Ya, dia sudah menempatkan dirinya bahkan seperti seorang mufti yang berhak memutuskan, ya, berfatwa, ini benar, ini salah. Itu kan levelnya para mufti. Ya, para ahli fatwa. Syaratnya apa? Syaratnya harus hafiz Quran. Ya, hafalan hadisnya kalau levelnya Imam Bukhari dan lain-lain, itu hafalan hadisnya di atas 100.000 hadis. Coba bayangkan, kita mungkin hafal 2-3 hadis sudah mau berfatwa terus. Imam Bukhari dan lain-lain para imam itu hafalan hadisnya itu rata-rata di atas 100.000 hadis. Mereka ahli bahasa Arab, mereka ahli ilmu-ilmu alat, mereka ahli mustalah hadis, ahli tahrij hadis, ya. Mereka ahli istinbat dalam fikih dan seterusnya. Belajarnya juga bukan melalui internet, tidak melalui YouTube. Belajarnya betul ada transmisi keilmuan dari guru kepada murid, dan itu dilakukan bertahun-tahun sejak kecil. Ya, ini tiba-tiba saya tak dengarkan rekamannya, nanti saya yang putuskan kamu kembali kepada suamimu atau tidak. Coba bayangkan. Ya, sampai seperti itu. Dan akhirnya dengan segala macam cara dia berusaha memisahkan suami istri ini. Akhirnya dengan bantuan orang tua si wanita, dan akhirnya sang suami betul-betul tersingkir. Ya, nah, apa yang akan terjadi dalam kehidupan wanita bubrah seperti ini? Yakinlah bahwa orang-orang yang hasad, ya, hobinya menghasut. Apa itu hasad? Hasad itu adalah tidak suka melihat orang lain mendapatkan kenikmatan. Dia tidak suka. Ya. Maka menurut Syekh Mustafa Al-Adawi, al-hasad huwa tamanna zawalan nikmati an sahibiha. Hasad adalah menginginkan hilangnya nikmat yang ada pada sahabatnya atau pada orang lain. Jadi kita ini rata-rata teman dalam selimut. Kelihatannya teman, tetapi yang dia lakukan justru menghancurkan kehidupan Anda di kemudian hari, atau kehidupan mantan Anda di kemudian hari. Ya, maka balasan apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang hasad seperti ini? Maka di dalam surat An-Najm ayat yang ke-39 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa alaysa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Kalau kita membantu memudahkan orang untuk menikah,
ya, membantu orang menyelamatkan pernikahan mereka, maka insya Allah keberkahan hidup kita akan bertambah. Doa-doa yang baik terhadap hidup kita akan bertambah. Ya, insya Allah pintu rezeki kita akan terus dibukakan oleh Allah. Ya, dan yang pasti membantu orang untuk menikah, maka akan disediakan surga kelak untuk mereka. Tetapi ketika yang dilakukan itu menghasut orang untuk bercerai, menghasut seorang istri untuk membenci suaminya, menghasut seorang istri mempertanyakan tentang pernikahan mereka, yang membuat suami istri itu bertengkar setiap hari. Satu, dia mendapatkan dosa takhbib. Yang kedua, ya, wa alaysa lil insani illa masya'a, dan bahwasanya manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dia terus rajin manas-manasi orang untuk bercerai, maka itu pula lah yang akan dia tuai di dalam pernikahan dia. Ya, tunggu saja. Bahkan mungkin dia akan menjadi orang yang jauh lebih menderita lagi. Anda mungkin sekarang ditinggal sesaat untuk kembali bersama. Dia, kapanpun dia akan memulai untuk membangun rumah tangga lagi, insya Allah dengan izin Allah akan hancur terus dan gagal terus. Kenapa? Karena banyak yang mendoakan yang buruk untuk dia. Apa yang dilakukan oleh suami yang tersingkir tadi? Setiap hari dia berdoa, dia sebut tuh nama wanita yang telah menghasut istrinya agar membenci dia dan mempertanyakan pernikahan mereka, tidak yakin dengan pernikahan mereka. Dia sebut tiap hari nama si wanita itu agar Allah berikan keadilan, agar Allah turunkan kehancuran terhadap si wanita yang hasad itu tadi. Coba bayangkan, satu pernikahan dia rusak. Satu orang berdoa setiap hari agar rumah tangga dia hancur, agar dia, si wanita bubrah itu hancur. Dua, pernikahan dia rusak. Ada dua orang yang tiap hari mendoakan dia agar hancur. Semakin banyak, maka hancur-hancuranlah hidup dia. Ya, karena itu kita ini kalau ingin hidup kita tentram, jangan pernah ikut campur dalam persoalan rumah tangga orang lain. Ya, biarkanlah mereka menyelesaikan segala sesuatunya dengan kebijaksanaan dan kedewasaan diri mereka masing-masing. Ya, kalaupun kita dimintai nasihatnya, ya, maka nasihat yang selalu kita berikan adalah selamatkan pernikahan, karena Allah menyukai pernikahan dan membenci perceraian. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.